Perkenalkan, nama saya Mustika Sari dari kelas A pagi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan mereview legenda tentang Batu Menangis. Cerita legenda Batu Menangis ini merupakan kisah yang berasal dari Kalimantan Barat. Cerita ini sangat populer karena kisahnya yang seru dan banyak nilai moral. Hal ini yang membuat anak kecil sangat menyukai dongeng ini. Legenda Batu Menangis ini sangat sering dijadikan film dan sinetron karena bisa dikembangkan untuk menjadi kisah yang lebih menarik. Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu?" Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami. Ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya. Di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar. Seharian tidak makan. "Darmi, tadi ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak." Aku tidak mau, Bu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk Tapi sang pembunuh cengkangkan, ternyata sang gadis menjawab dengan sombongnya, "Dia adalah pembantuku." Ketika sang pembunuh bertanya kepadanya, tanpa ada rasa bersalah, sang gadis melanjutkan perjalanannya diikuti oleh sang ibu yang berada di belakangnya. Beberapa waktu kemudian, kembali ada seorang laki-laki muda yang mendekati mereka dan menyapa dengan rayuan. Hal yang sama terus terjadi sepanjang perjalanan. Jika ada yang menyapa dan menanyakan perihal ibunya, selalu keluar jawaban dari sang gadis.
Selalu sang gadis menjawab dengan kata-kata yang menyakitkan ibunya. Dia tidak mengakui ibu kandungnya, bahkan dia menghina dan menganggap ibunya sebagai orang lain yang sangat rendah. Tapi ibunya tetap sabar ketika awal-awal mendengar jawaban putrinya yang durhaka. Jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Tapi setelah terjadi berulang kali dan sang ibu mendengar jawabannya sama dan sangat melukai perasaan wanita yang pernah susah payahnya melahirkan dan membesarkan anaknya dengan membanting tulang. Hingga akhirnya kesabaran sang ibu habis, dia tidak sanggup menahan diri lagi. Kemudian dengan penuh duka, sang ibu lalu berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu tegarnya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa." Kemudian ada hal aneh yang terjadi. Doa sang ibu sungguh dikabulkan. Berkat kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Tubuhnya menjadi batu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis, memohon ampun kepada ibunya. Suara tangisan terus terdengar, dan dia terus menatap dan menangis memohon kepada ibunya. Tapi sayang, semuanya telah terlambat. Hingga akhirnya semua bagian tubuh gadis sudah berubah menjadi batu. Walau sudah menjadi batu, hingga akhirnya semua bagian tubuh gadis sudah berubah menjadi batu. Tapi warga yang menyaksikan dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Barangkali karena fakta itulah kemudian batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu mendapat sebutan sebagai batu menangis. Adapun unsur intrinsik cerita legenda batu menangis. Yang pertama yaitu tema. Tema dari cerita legenda batu menangis adalah anak durhaka. Hal ini karena cerita tersebut membahas tentang seorang anak perempuan yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya karena jahat. Kemudian yang kedua yaitu latar. Adapun latar dari cerita legenda batu menangis adalah rumah gulung di Kalimantan Barat, pasar dan pesta pernikahan. Sedangkan latar waktunya adalah zaman dahulu karena ini merupakan cerita legenda batu menangis. Kemudian yang ketiga yaitu penokohan. Gadis adalah perempuan jahat dan durhaka, tidak suka menolong. Ibunya adalah sosok yang baik, lemah, pekerja keras. Suaminya gadis merupakan seorang yang tampan dan baik namun tidak peka. Kemudian yang keempat yaitu alur. Alur pada cerita di atas adalah alur maju, karena kisahnya hanya bercerita tentang gadis dari waktu ke waktu. Tidak ada cerita yang masa lalu, ataupun hal yang membuat cerita kembali membahas hal yang di belakang. Kemudian yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang cerita ini pada cerita ini tersebut adalah orang ketiga. Hal ini karena cerita ini di atas menceritakan pengalaman pribadi. Kemudian yang keenam yaitu amanat atau pesan moral. Amanat dari cerita di atas adalah jadilah anak baik dan penurut, serta menolong pada orang tua. Jangan menjadi anak yang hanya peduli terhadap dirinya sendiri dan tidak peka terhadap kehidupan ibunya. Baik, mungkin hanya ini video dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih.